susah, ku tenang sebab Kau Allahku. Selamat pagi sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama kita akan mengawali hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, mari kita rendahkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian dari Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu untuk kami boleh hidup dituntun firman Tuhan. Kami rindu agar kehidupan kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah setiap kami, berikanlah kepada kami kemampuan untuk kami boleh mengerti dan terlebih untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, Markus pasal 4 ayat 38b hingga 39. Demikianlah firman Tuhan. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sahabat Morning Grace, kejadian yang dialami oleh murid-murid Yesus merupakan gambaran mengenai badai yang sering kita alami di dalam kehidupan kita. Di sini kita perlu memahami bahwa ketika kita menyeberangi lautan kehidupan, maka tidak selamanya kita akan bertemu dengan cuaca yang cerah, kita tidak selamanya akan bertemu dengan air yang tenang. Ada kalanya badai itu akan datang menerpa kehidupan kita. Dan yang menjadi menarik adalah badai itu akan datang mungkin bahkan tidak meminta izin kepada kita. Bahkan badai itu datang bukan karena kehendak kita, bukan karena keinginan kita. Namun sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita pahami badai kehidupan atau masalah itu adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita supaya kita boleh menjadi anak-anaknya yang tangguh. Badai kehidupan adalah cara Tuhan membentuk kehidupan kita supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi kita boleh menjadi pribadi yang terus bersandar hanya kepada Dia. Dari kisah di atas, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan supaya kita tetap kuat dan kita tetap dimampukan di dalam menghadapi badai kehidupan. Yang pertama adalah datanglah kepada Yesus. Datang kepada Yesus menunjukkan bahwa kita percaya kepada Dia. Ketika badai datang menerpa, lalu kemudian perahu kehidupan kita mulai dimasuki air, saudara, mungkin kita bisa tenggelam, ya. Tetapi hal pertama yang perlu dilakukan bukan justru keluar dari perahu itu, lalu kemudian terjun ke air. Karena ketika kita keluar dari perahu kita, maka kita akan tenggelam oleh karena air yang begitu dalam, oleh karena permasalahan yang begitu berat. Tetapi Tuhan mengatakan, datanglah kepada Dia. Datanglah kepada Yesus, carilah Dia. Mengapa mencari Dia? Karena Tuhan ingin supaya kita punya fokus hidup
hanya kepada Dia. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk terus memprioritaskan Dia di dalam kehidupan kita. Karena hanya Dia yang sanggup menolong kita untuk melewati badai kehidupan. Yang kedua adalah jangan takut. Sahabat Morning Grace, tidak jarang ketika kita menghadapi badai kehidupan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, lalu kemudian membuat kita menjadi putus asa, membuat kita kemudian hilang pengharapan, membuat kita hidup dicekam dengan ketakutan, dicekam dengan kekhawatiran. Namun hari ini kita semua diingatkan supaya kita jangan takut, supaya kita percaya kepada Dia. Yakin bahwa ketika badai itu datang, badai itu tidak akan menenggelamkan kita jika Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Apa masalahmu, saudaraku? Apa pergumulan saudara? Biarlah melalui setiap pergumulan, setiap permasalahan yang kita alami, itu bisa menjadi motivasi supaya kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa di dalam setiap masalah selalu ada Allah di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan bukanlah hal yang menyenangkan terus-menerus. Mungkin hari ini kami sedang menghadapi masalah. Mungkin hari ini rumah tangga kami sedang diterpa badai kehidupan. Mungkin pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami saat ini sedang dihantam oleh badai yang besar. Namun hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh terus bersandar dan hanya mengandalkan Tuhan. Kami ingin supaya kami tidak takut di dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan kami, karena kami punya Tuhan yang tidak pernah terdiam. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.